Dahulu kala ada sebuah cerita yang sangat menginspirasi untuk kita, atau sangat memberikan pelajaran untuk kita semua, terkhusus kepada kita umat Islam. Dahulu ada seorang anak muda. Anak muda ini adalah anak muda yang sangat kurus. Kemudian dia kebingungan mencari cara bagaimana agar bisa menambah berat badannya. Kemudian pada saat itu sampai berita ini kepada sang raja, dan sang raja memanggil anak muda ini. Malah sang raja ini memberikan pekerjaan kepada anak muda ini. Pekerjaan yang diberikan kepada anak muda ini adalah mendorong batu yang berada di atas gunung sampai batu ini bergerak. Nah, kemudian anak muda ini melaksanakan perintah tersebut, karena perintah tersebut adalah perintah dari sang raja. Kemudian berangkatlah anak muda ini ke atas gunung. Setelah berhari-hari, berbulan-bulan, batu ini didorong oleh anak muda ini. Batu ini tidak bergoyang, batu ini tidak bergerak. Kenapa? Karena batu ini memang lebih besar daripada tubuh anak muda ini. Maka tiba suatu hari, ada orang yang lewat di sekitar batu itu. Kemudian dia bertanya kepada anak muda ini, "Apa yang kau kerjakan?" Kata anak muda ini, "Saya mendorong, saya diperintahkan oleh sang raja untuk mendorong batu ini sampai bergerak." Maka orang itu mengatakan, "Bagaimana mungkin wahai anak muda, batu itu akan bergerak sementara batu itu begitu besar dan badanmu begitu kurus? Tidak akan bisa bergerak batu itu. Jangan-jangan raja itu membodohi engkau wahai sang anak muda." Akhirnya anak muda ini berpikir, jangan-jangan betul juga kata orang tadi ini. Maka tidak lama kemudian dia mendatangi sang raja. Setelah datang kepada sang raja, raja ini bertanya kepadanya, "Kenapa engkau kembali dari pekerjaanmu?" Maka anak muda ini mengatakan, "Sudah berbulan-bulan wahai sang raja, saya mendorong batu itu tapi belum juga bergerak. Bagaimana mungkin batu itu akan bergerak? Tubuh saya yang begitu kurus sementara batu itu begitu besar. Jangan-jangan engkau memodohi saya wahai sang raja." Maka sang raja ini diam dan tersenyum. Kemudian menatap anak muda ini. Tidak lama kemudian mengatakan kepada anak muda ini, "Coba kau buka bajumu." Maka anak muda ini membuka bajunya. Setelah anak muda ini membuka bajunya, raja ini mengatakan, "Coba kau pandang dan lihat tubuhmu itu. Coba kau pandang badanmu. Apakah tidak ada perubahan dalam dirimu yang engkau lihat hari ini dari hari sebelumnya?" Maka setelah dia buka bajunya anak muda ini, dia lihat badannya. Ternyata badannya sudah berubah, sudah berotot, sudah besar badan anak muda ini. Kemudian dia sangat gembira dan berterima kasih kepada sang raja. Akhirnya raja ini mengatakan kepada anak muda, "Wahai anak muda, begitulah kehidupan. Terkadang ada sesuatu yang sangat kita jenuh, lelah mengerjakan hal itu. Namun kelelahan kita itu, pekerjaan yang kita jenuh melakukannya, itulah hal yang paling berguna, sangat bermanfaat kepada kehidupan kita." Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Pelajaran yang kita bisa ambil adalah, begitulah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan sesuatu kepada kita, kita ambil contoh seperti salat, puasa, baca Quran, bersedekah. Mungkin setiap harinya kita lakukan pekerjaan itu, hal itu akan membuat kita jenuh, itu akan membuat kita lelah. Tapi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengajarkan kepada kita bahwa apa yang engkau lakukan itu bukan untuk saya, tapi yang engkau lakukan itu adalah untuk dirimu sendiri. Engkau salat, pahalanya untuk engkau. Engkau puasa, manfaatnya untuk engkau. Engkau baca Quran, manfaatnya untuk kau dapatkan di kemudian hari. Engkau bersedekah, pahalanya untuk engkau. Karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sepertilah cerita tadi, bahwa anak muda ini tidak tahu tentang dirinya.
bahwa anak muda ini tidak mengetahui bahwa ketika diberikan pekerjaan mendorong batu yang besar itu, dia tidak memahami bahwa ada manfaat di dalam pekerjaannya itu. Yang tadinya dia kebingungan mencari cara bagaimana bisa memperbesar badannya, bisa menambah berat badannya, ternyata dengan pekerjaan yang tidak pernah dia pikir sebelumnya bisa menambah berat badannya, itulah yang dia cari-cari selama ini. Seperti itulah kehidupan kita. Terkadang kita mencari kehidupan kebahagiaan di luar sana, yang sementara Allah memberikan kita tugas kebahagiaan, disitulah letak kebahagiaan kita sebagai hamba. Allah memerintahkan kita salat, Allah memerintahkan kita puasa, Allah menyuruh kita mengaji baca Quran, Allah memerintahkan kita sedekah. Ternyata yang kita cari di dalam kehidupan kita terletak kepada perintah Allah. Karena jemaah, walaupun kita menyembah kepada Allah, walaupun kita setiap hari tidak pernah putus dalam menyembah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan pernah menambah ketuhanan Allah. Begitupun sebaliknya, walaupun seluruh manusia di muka bumi ini ingkar kepada Allah, tidak pernah sujud kepada Allah, tidak ingin berpuasa lagi, tidak membaca kitab ayat suci Al-Quran, tidak memberikan sedekah kepada sesama, itu tidak akan mengurangi ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun semua manusia di muka bumi ini ingkar, kafir kepada Allah, tidak ingin menjadikan Allah sebagai Tuhannya, Allah akan tetap jadi Tuhan. Jemaah yang dimuliakan Allah,